Rezeki merupakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Baik itu materi kesehatan, kebahagiaan, atau nikmat apapun dalam berkehidupan. Setiap umat manusia sudah ditentukan takdir dan rezekinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya seakan tak bisa dihindari dalam jalan hidup kita. Tetapi dengan adanya ketetapan tersebut bukan berarti kita hanya berpasrah diri saja dan tidak berikhtiar mencari rezeki. Diperlukanlah sebuah pengantar berupa ikhtiar, doa, tawakal agar kita semua dapat menjemput rezeki dari Allah. Kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa harus mengambil jalan yang halal untuk mencari rezeki agar mendapat keberkahan. Semoga kita bukan termasuk ke dalam golongan orang yang rezekinya terhambat oleh perbuatan dosa. Na'udzubillah min zalik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahim dan berbagi kepada saudara-saudara kita dari Yayasan Pesantren Yatim Mambaul Khairat. Ya. Baik, ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Tolong di majelis ini jangan ada yang sedih. Bagaimana agar bahagia? Silahkan tersenyum. Bismillah. Pada kesempatan hari ini sambil menunggu waktunya kita akan membahas mengenai rezeki. Ya. Salah satu yang menyita perhatian kita sampai orang sekolah jauh-jauh ke luar negeri, salah satunya bagaimana ya dia bisa mendapatkan bagian atau bagaimana menjemput rizki. Ya. Karena apa? Ya, ada yang sekolah ke luar negeri bertahun-tahun, ada yang banyak hal. Kalau dari kalangan tradisional ada yang puasa 40 hari, 40 malam, ada yang membaca sholawat, macam-macam. Semuanya ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita mulai dulu. Rizki itu apa? Kita rata-rata memandang atau memahami rizki itu hanya apa? Duit. Apalagi tanah, mobil, rumah, apalagi logam mulia, dan lain-lainnya. Menurut para ulama, yang namanya rizki itu bukan hanya yang berbentuk benda atau harta. Seluruh rahmat Allah yang bisa kita manfaatkan itu rizki. Saya ulangi, semua rahmat Allah yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia apalagi sampai akhirat itu rizki. Ya. Kemudian apa itu rahmat? Rahmat itu pemberian Allah yang diikuti penjagaan Allah. Dalam bahasa Arab disebut a'ta wal hufat. Diberi sesuatu, kemudian Allah menjaga pemberian itu kita tetap baik, itu rahmat. Kalau ada orang terima duit 10 juta, uang 10 juta itu membuat dia tetap ya taat kepada Allah, tidak mendekati bahkan berbuat maksiat, maka uang itu rahmat. Kalau ada orang punya mobil, begitu dapat mobil, dia gunakan mobil itu untuk taat kepada Allah, datang ke pengajian, membantu orang lain, maka itu mobil rahmat. Kalau dia punya villa, villa itu digunakan untuk berzikir, menyebut nama Allah, menjamu tamu, menjamu anak yatim, maka villa itu adalah villa yang rahmat. Tapi sebaliknya, dapat uang, dapat rizki, dapat fasilitas, malah mengantar dia kepada maksiat kepada Allah, itu bukan rahmat, itu identik dengan laknat. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, rizki dalam Al-Quran semua diulang-ulang kalimatnya, Allahu yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi kalau kita dengan duit hitung-hitungan, Allah kalau ngasih nggak hitung-hitungan. Ya. Maka kita mengenal sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillah. Ar-Rahman itu apa? Siapapun makhluknya yang bernama manusia, asal dihidupkan oleh Allah, dikasih rizkinya. Dia menjadi beriman atau tidak beriman, taat atau maksiat, kalau Allah mau ngasih rizki, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya ada orang solehnya minta ampun, soleh, udah soleh minta ampun lagi itu ya. Sholat tepat waktu, kalau ada kotak infak ya ngasih, bukan pura-pura ngantuk ya. Sebagian ada kan kalau ada kotak infak itu, ada yang pura-pura ngantuk, ada yang pencitraan, nggak bawa duit kemudian tari saman ya. Nah, ini seluruh amal soleh dikerjakan, kemudian dia tidak dapat duit, bahkan miskin, maka itu tidak identik ya bahwa dia itu tidak soleh, karena Allah tidak mau ngasih saja. Karena rumus rizki dalam Al-Quran semuanya sama. Allah memberi rizki kepada yang dikehendaki tanpa perhitungan. Allahu yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tetapi 10 orang terkaya itu mayoritas bukan Islam. Karena apa? Allah Ar-Rahman, memberi rizki kepada yang dikehendaki. Baik, mari kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran, menurut para ulama, dikelompokkan ya, sumber atau pintu-pintu rizki itu ada 8. Ada berapa? 8. Ada berapa, Dek? 8. Seperti juga pintu surga ada 8, maka pintu rizki ada 8. Oke. Pintu rizki yang pertama ya, tertulis atau terfirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 6. Ini biasa diingatkan oleh para mubalik, para guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidaklah ya hewan melata. Melata itu bahasa Jawanya, ada orang Jawa di sini uget-uget. Pokoknya kalau dia ada di bumi bergerak begini, ya, bergerak melata, ya, maka pasti ada rizkinya. Jadi siapapun, baik manusia, hewan, kalau dia masih bergerak, dapat rizki. Minimal untuk mempertahankan hidup. Jadi bab makan untuk mempertahankan hidup pasti. Ini di sini pernah ada yang sakit? Kalau sakit itu nggak masuk kerja ya. Yang jualan online dia nggak nawarin produk ya dengan live di Shopee dan seterusnya. Tapi minimal dia dapat infus. Bahkan yang namanya apel datang ya, apalagi macam-macam ya. Kalau orang lagi sakit kan makanan datang ya. Saya kalau sakit suka ngomong begini, boleh nggak makanannya ditunda nanti aja kalau saya udah pulang. Kenapa begitu? Karena kalau lagi sakit yang makan siapa? Yang nungguin. Apalagi usus buntu, liver, tipes itu kan nggak boleh makan yang keras-keras. Yang datang bawa kongguan asli, ya nggak? Kalau lagi lebaran itu kan di mana-mana suka ada kongguan palsu kan? Covernya kongguan, isinya? Oh, berarti seluruh Indonesia sama begitu. Tapi kalau kita lagi sakit itu original, ya. Ada yang bawa brownies kukus, brownies panggang, semuanya ada. Apel macam-macam datang. Tapi kalau bukan rizkinya orang yang sakit itu hanya infus. Jaminan Allah itu berakhir kalau waktu umurnya sudah habis. Maka ada orang yang infusnya sudah nolak. Dikasih minum dari mana? Dari mulut sudah tumpah. Itu artinya apa? Jaminan dari Allah sudah selesai. Kalau untuk urusan makan minimal, untuk mempertahankan hidup, Allah menjamin. Mungkin yang sudah menikah punya rumah kadang-kadang nggak masak toh, atau belum menikah juga itu kalau di kampung, kalau di apartemen sih nggak masak, nggak belanja, nggak apa-apa, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk. Kenapa? Ada orang bagi-bagi ya nasi akikah, isinya apa?
nasi, sate, gulai. Padahal nggak masak. Sebelahnya lagi pulang kampung. Yang nenteng-nenteng itu malas untuk bawa lagi. Maka harusnya dapat satu, rezeki kita ternyata dua. Pernah ada santri beling ya, ingin membuktikan ayat ini. Benar gak yang namanya makanan dijamin oleh Allah itu datang? Maka dia pergi ke pinggir gunung, dia duduk di mana, di peristirahatan orang yang mau mendaki gunung itu. Sehari nggak ada yang ngasih makan, 2 hari nggak ada yang tinggal makan, 3 hari ada pendaki yang lain lewat. Kelihatan si santri inti sudah mulai sempoyongan, maka dikasih minum. Karena dia ingin membuktikan benar gak dijamin, mulutnya diginiin. Nggak mau itu dia minum, nggak mau. Ternyata si pendaki itu pengalaman. Kalau untuk buka mulut itu nggak usah repot-repot. Maka si santri ini dikelitikin begini, begitu mulutnya akhirnya masuk juga. Jadi jangan khawatir, kita semua selagi oleh Allah masih dihidupkan, selalu ada rizkinya.